Model-model perilaku kesehatan. Perubahan perilaku kesehatan dalam masyarakat dapat dimaknai sebagai tujuan dari pendidikan kesehatan. Terdapat 3 hal yang mendasarinya, yaitu seperti 1. Adanya perubahan perilaku negatif menjadi perilaku positif. 2. Adanya pengembangan perilaku positif. 3. Adanya pemeliharaan perilaku yang sudah positif dan dapat dimaknai juga sebagai pertahanan perilaku sehat yang sudah ada. Terdapat beberapa faktor penyebab yang mendasari hal tersebut, diantaranya seperti faktor sosial. Faktor sosial dapat diartikan sebagai faktor eksternal yang menjadi pengaruh perilaku dalam struktur sosial serta beberapa permasalahan sosial lainnya. Contohnya seperti, setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya, karena ketika dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang memiliki statusnya sendiri. Faktor emosi. Lahirnya faktor emosi karena terdapat rangsangan yang berasal dari rasa cinta, cemas, ataupun harapan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Contohnya seperti stres yang dialami oleh seseorang mengakibatkan kebiasaan yang tidak sehat seperti meminum minuman beralkohol sebagai peralihannya. Selain hal itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan emosi seseorang. Menurut Harlock, antara lain yaitu usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Selain itu, terdapat perubahan fisik dan kelenjar sebagai faktor yang mendasari setiap individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi. Selanjutnya yaitu pola asuh. Berikutnya terdapat pola asuh orang tua. Pengalamannya berinteraksi di dalam keluarga akan menentukan pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. Lalu yang terakhir ada lingkungan. Kebebasan dan kontrol yang mutlak atau ketat dapat menjadi penghalang dalam pencapaian kematangan emosi seseorang. Selanjutnya yaitu faktor kepribadian. Pada dasarnya, faktor kepribadian itu sendiri mempengaruhi adanya perubahan perilaku, salah satunya yaitu perilaku itu sendiri, yang dilahirkan dari karakteristik setiap individu. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang mendasari lahirnya kepribadian dalam diri seseorang. Di antaranya seperti faktor biologis, faktor geografis, kebudayaan, pengalaman kelompok, serta pengalaman unik. Selain itu, perlu diketahui bahwa terdapat proses terjadinya perubahan perilaku kesehatan, seperti prekontemplasi atau tidak ada niat untuk melahirkan suatu perubahan. Ada kontemplasi atau mulai adanya kesadaran untuk melakukan perubahan. Lalu ada tahap persiapan, yaitu adanya persiapan untuk melakukan sebuah perubahan. Lalu ada di fase tindakan, yaitu individu melakukan perilaku sehat. Dan yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu individu mulai melakukan perilaku sehat secara teratur dan statis. Selanjutnya ialah modal pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan ialah adanya perbedaan pemahaman dan sikap dari anggota keluarga yang diwujudkan dalam bentuk persepsi dan respon atas suatu penyakit. Selanjutnya adalah modal keyakinan sehat. Model keyakinan sehat atau health belief model dikembangkan oleh Rosenstock. Ini menjelaskan yang pertama yaitu keyakinan tentang kerentanan terhadap sakit. Yang kedua, keyakinan tentang kerentanan terhadap keganasan suatu penyakit. Yang ketiga, keyakinan tentang banyaknya kemungkinan biaya. Dan yang keempat ialah keyakinan tentang efektivitas tindakan ini sehubungan dengan adanya kemungkinan tindakan alternatif yang dapat digunakan. Model Kurt Lewin ini menjelaskan individu hidup di lingkungan masyarakat dan akan bernilai positif dan negatif sesuai dengan keadaan wilayah tersebut. Positif diartikan sebagai keadaan yang sehat dan negatif keadaan yang sakit. Ini terlihat pada saat pandemi COVID-19 terjadi, di mana saat terjadi pandemi, wilayah yang sakit akan terjadi karantina, dan orang yang di dalamnya harus mengikuti protokol kesehatan yang ada, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan supaya terhindar dari penularan COVID-19. Sekian dari video kami, saya ucapkan terima kasih.